Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Raditya, Evani, Rido, Rika, Rizky Miandi, Rizky Alam, dan Sabrina. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas kami rencana aksi dalam tantangan penerapan manajemen dan smart ASN yang bertema implementasi dan efektivitas e-monitoring PU. Untuk latar belakangnya, monitoring proyek pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting di Kementerian Pekerjaan Umum. Tanpa monitoring yang baik, sulit memastikan proyek berjalan sesuai rencana, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran. Untuk memastikan program berjalan dengan efektif, Kementerian PU mengembangkan e-monitoring, sebuah inovasi digital untuk mempermudah pengawasan, pelaporan, dan evaluasi program secara real-time. Sistem ini menghadirkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sekaligus memperkuat penerapan smart governance. Dalam e-monitoring, meski fungsinya krusial, tetapi masih terdapat tantangan yang memengaruhi keefektifan kerja. Dengan menyempurnakan diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih efektif dan kemudahan untuk seluruh unit kerja di Kementerian PU. Selanjutnya, terdapat identifikasi isu. Ada 3 isu, yaitu pemanfaatan e-monitoring belum merata di seluruh unit kerja, lalu ASN kurang literasi digital sehingga sistem belum optimal, dan yang terakhir keterbatasan fitur dan stabilitas sistem e-monitoring. Lalu selanjutnya deskripsi isu. Yang pertama, pemanfaatan e-monitoring belum merata di seluruh unit kerja. Data dan faktanya terdapat kesenjangan stabilitas infrastruktur. Setiap unit menggunakan aplikasi berbeda, belum terintegrasi secara menyeluruh. Dampaknya ketimpangan kinerja dan pengawasan antar unit kerja, terbatasnya transparansi dan akuntabilitas. Keterkaitan dengan isu menunjukkan perlunya pemerataan implementasi sistem kerja dan penguatan digital skill ASN. Lalu yang kedua, ASN kurang literasi digital sehingga sistem belum optimal. Data dan faktanya masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan digital di antara ASN. Dampaknya penurunan efektivitas implementasi sistem digital. Keterkaitan dengan isu menggambarkan tantangan pengembangan kompetensi ASN serta tuntutan peningkatan teknologi informasi bagi ASN. Dan yang terakhir, keterbatasan fitur dan stabilitas sistem e-monitoring. Data dan faktanya saat user menginput data yang jumlahnya banyak dan membutuhkan waktu, saat di-save, e-mon kerap mengalami force close. Penggunaan platform secara massal membuat server menjadi down dan tidak bisa dibuka. Dampaknya membuat pengerjaan menjadi tidak efisien karena pengerjaan berulang dan proses pengerjaan menjadi lebih lama. Pekerjaan terhambat sehingga banyak waktu yang terbuang. Keterkaitan dengan isu menuntut perbaikan sistem kerja berbasis teknologi dan penguatan infrastruktur digital. Selanjutnya yaitu pemilihan core issue. Untuk memilih core issue yang akan diidentifikasi, kelompok kami menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Dari ketiga isu tersebut, hasilnya yaitu isu nomor 3, yaitu keterbatasan fitur dan stabilitas sistem e-monitoring yang akan dipilih menjadi isu utama. Selanjutnya, yakni analisis isu. Sebelum memasuki analisis isu dengan fishbone diagram, dari hasil metode USG, kelompok kami menilai isu 3 sebagai core issue dengan penilaian sebagai berikut. Untuk urgensi, 5 karena dapat menghambat langsung proses kerja harian ASN. Kemudian untuk seriousness, 5 juga karena dapat menyebabkan kehilangan data, menurunkan produktivitas, dan berpotensi menurunkan akuntabilitas. Kemudian untuk growth, 4, jika tidak segera diperbaiki, akan semakin memperbesar ketidakpercayaan pada sistem digital. Sehingga untuk total nilai USG adalah 14. Sehingga analisis isu yang ketiga ini dipilih sebagai core issue. Kemudian terkait dengan analisis isu fishbone diagram, ini terbagi menjadi 4, yaitu man, method, mesin, material. Untuk kekurangan pada manpower itu yakni tim belum mengembangkan fitur auto save, kemudian kurangnya peran quality assurance, kemudian untuk method itu adalah belum ada pemberitahuan atau notifikasi jika progres belum tersimpan, kemudian kurangnya testing terkait kebutuhan fitur dan stabilitas platform. Untuk mesin belum ada fitur draft dan auto save untuk progres, dan server down ketika platform dibuka secara massal. Dan yang terakhir terkait dengan material, data yang diinput bersifat kompleks sehingga lupa untuk manual save dan harus menunggu platform kembali normal, menjadi terhambatnya proses kerja. Baik, selanjutnya rekomendasi rencana aksi dari kelompok kami. Nah, untuk meningkatkan fitur dan juga stabilitas sistem e-monitoring PU ini, ada beberapa rekomendasi dari kami. Yang pertama, perbaikan teknis sistem. Hal ini berkaitan dengan pengembangan fitur auto save agar data tidak hilang saat terjadi auto logout, dan juga meningkatkan server capacity saat banyak yang pengguna mengakses.
Selanjutnya yang kedua ada audit dan juga maintenance berkala. Hal ini berkaitan dengan penyusunan jadwal pemeliharaan berkala agar performa aplikasi ini tetap stabil dan juga membentuk tim IT khusus yang sigap menangani kendala ini. Yang ketiga ada peningkatan user experience. Hal ini terkait dengan mendesain ulang antarmuka website agar lebih ramah pengguna dan memperpanjang waktu session login agar tidak mudah auto logout. Dan yang terakhir ada sistem backup dan juga notifikasi berkaitan dengan penyediaan fitur auto backup ke cloud atau server internal serta menambahkan notifikasi sebelum sistem logout otomatis. Dari rekomendasi tadi diharapkan ada dampaknya positif. Yang pertama, kinerja ASN ini lebih efisien karena input data lebih cepat, karena minim hambatan teknis seperti tidak adanya autosave dan juga sistem yang tiba-tiba logout. Yang kedua, ada kompetensi digital ini meningkat. Dengan perbaikan fitur dan juga sistem, pengguna terbiasa memakai aplikasi yang lebih mudah, sehingga hal ini sejalan dengan Smart ASN. Yang ketiga, ada disiplin meningkat karena ada notifikasi dan juga sistem lebih mudah digunakan. Yang terakhir, yaitu user-friendly, karena dengan fitur-fitur yang mudah, hal ini memudahkan pengguna dalam pengoperasian sehari-hari. Baik, sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa penerapan e-monitoring bukan sekedar inovasi digital, tetapi juga langkah nyata menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mendukung Smart ASN. Dengan perbaikan sistem dan kolaborasi semua pihak, kita bisa memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian paparan dari kami, kelompok 5. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.